I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Untuk pembelajaran ini, kita akan membahas tentang tipe data komposit. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Kita mendefinisikan user pada PLSQL. Kemudian yang kedua, kita menulis records dengan atribut %rowtype. Kemudian yang ketiga yaitu membuat index by table. Kemudian yang keempat yaitu membuat index pada table of record, yaitu membuat index pada tabel dalam record. Kemudian yang terakhir, kita akan mendeskripsikan perbedaan antara record, table, dan tabel dalam record. Pada pembahasan yang pertama, tipe data komposit. Tipe data komposit di sini terdapat dua tipe, yaitu pertama PLSQL record dan yang kedua adalah PLSQL collection. PLSQL collection ini terdiri dari index by table, nested table, kemudian array, berisi komponen dalam. PLSQL record. PLSQL record ini harus berisi satu atau lebih komponen, yaitu terdiri dari scalar, record, atau index berdasarkan tipe data table yang disebut dengan field. Kemudian memiliki kesamaan dengan tipe data struktur pada 3GL. Kemudian tidak sama dengan baris dalam tabel database. Suatu tipe data koleksi dalam field yang bertindak sebagai logical unit untuk membalikan baris pada satu tabel pada saat proses berlangsung. Menulis PLSQL record. Sintaknya di sini yaitu di sini kita ketik type, kemudian nama tab-nya is record, kemudian deklarasi field-nya, kemudian kita deklarasikan nama tab-nya. Ini deklarasi file di sini kita bisa nama filenya, kemudian file tipe, atau kita dapat menggunakan %type untuk mengambil dari kolom lain yang bisa ditulis dengan table.column, sedangkan ini untuk mengambil variabel dari kolom yang lain, sedangkan ini untuk mengetahui informasi dari tabel lain. Kita bisa gunakan not null atau default expression. Ini tidak diharuskan. Kemudian contohnya, di sini kita ketik type, kemudian emp record, nama dari tab-nya is record. Ini adalah tipe recordnya. Kemudian kita deklarasikan field-fieldnya. Di sini ada last name dengan tipe datanya yaitu varchar 2, value-nya 25. Kemudian job ID varchar 2, value-nya 10. Kemudian salary number yaitu value-nya 8 dan 2 koma di belakang 2 angka di belakang koma. Kemudian kita deklarasikan emp record ini yaitu sama dengan tipenya adalah emp record type yang merupakan record. Di sini field yang pertama, field yang kedua, dan field yang ketiga. Contohnya di sini yaitu field yang pertama dengan data tipe yaitu 100, kemudian last name varchar 2 yaitu king, job ID varchar 2 dengan value 10 ini yaitu address. Atribut %rowtype. Mendeklarasikan sebuah variabel berdasarkan kolom dalam tabel atau view database. %rowtype ini diawali dengan nama tabel database. Field dalam record mengambil nama dan tipe data kolom dari tabel atau view.
Contohnya, di sini kita akan deklarasikan variabel untuk menampilkan informasi tentang departemen yang ada pada tabel departemen. Di sini kita deklarasikan yaitu dep record, kemudian kita ambil tipe datanya yaitu dari tabel departments. Sedangkan yang berikutnya kita akan menampilkan informasi tentang employee yang ada pada tabel employee, yaitu kita deklarasikan yaitu emp record, kemudian kita employee yaitu nama tabel employee, kemudian persen row type. Di sini kemudian index by tabel terdiri dari dua komponen, yaitu primary key dengan tipe data binary integer, kemudian kolom dalam skala dan tipe data record. Pertambahan nilai secara dinamik karena tidak dibatasi atau unconstrained. Sintaknya di sini tipe kita tulis type, kemudian type name is table of, yaitu ini nama kolom tab-nya, kemudian variabel percent type. Di sini juga kita bisa gunakan kolom pada tabel lain. Ini kita bisa juga gunakan constraint not null atau table percent row type. Kemudian kita bisa juga index by binary integer untuk yang primary key. Kemudian di sini kita deklarasikan type name. Contohnya di sini kita type, kemudian nama type-nya adalah name table type is table of. Ini merupakan table mengambil tipe datanya yaitu pada tabel employee yaitu kolom last name, di mana tipe datanya index by binary integer yaitu digunakan sebagai primary key. Kemudian kita deklarasikan iname table ini sebagai iname table type. Ini index by table struktur yaitu struktur index by table. Di sini primary key akan memiliki tipe data yaitu binary integer, sedangkan untuk kolom yang lainnya yaitu kita gunakan scalar. Unique ini menampilkan kolom nama. Untuk nama 1 tidak memiliki dua unique identifier. Contohnya index by table. Di sini kita type, kemudian iname, kemudian table type. Ini merupakan is table of table pada kolom employee, kemudian pada tabel employees kolom last name. Kita index by binary integer, kemudian kita juga type higher date table type is table of date. Kemudian kita iname table type yaitu index by binary integer, higher date table type yaitu index by binary integer. Kemudian kita tulis di sini statementnya iname table yaitu dengan value 1 yaitu Cameron, higher date table 8 yaitu sysdate ditambah 7. Jika iname table ini exists, then insert into, ini merupakan statement di dalamnya, kemudian kita akhiri dengan n. Index by table method yang digunakan dalam membuat index by table ini adalah exists. Exists ini untuk mengetahui apakah kolom atau tabel itu telah ada atau belum. Kemudian count ini untuk mengetahui jumlah dari tabel ataupun kolom. Kemudian first and last ini digunakan untuk mengetahui yang pertama dan yang terakhir. Prior ini untuk mengetahui prioritas, kemudian next ini untuk mengetahui yang selanjutnya, kemudian trim, kemudian delete untuk menghapus. Mendefinisikan variabel tabel dengan tipe data PLSQL. Ini merupakan index by table yaitu dalam record. Contohnya di sini kita deklarasikan type dep table type is table of departments row type index by binary integer. Kemudian di sini contoh yang keduanya
kita akan tampilkan di sini. Kita buat type emp table of employee row type, yaitu memiliki tipe data index. Ini merupakan index by binary integer. Kemudian kita deklarasikan my employee table, yaitu sama dengan table type yang telah kita buat. Kemudian count dengan tipe data number. Kemudian begin. Kita tulis statement di sini. Kita for i in 100. Ini berarti in yaitu kurang dari 100. Melakukan looping kurang dari 100. Kemudian count. Count ini di looping kurang dari 100. Jika sudah lebih dari 100 maka akan keluar dari looping. Begitu selanjutnya in employee table first. Ini untuk mengetahui nilai yang pertama sampai yang terakhir. Untuk menampilkan nilai yang pertama dan yang terakhir, yaitu ditampilkan dengan DMS output line. When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Ini merupakan contoh soal dari praktikum ke-20. Soal yang pertama, tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries, keterangan. Gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.putline untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Untuk yang pertama, di sini kita set server output untuk menampilkan, kemudian kita deklarasikan variabel counter info yang mengambil dari tabel countries, kemudian kita bikin select di sini untuk mengambil informasi, kemudian kita berikan ke into country info yang telah kita dapatkan di atas dari tabel countries, di mana country ID-nya itu sama dengan CID yang merupakan inputan nantinya. Kemudian setelah itu kita tampilkan country name dan region ID-nya. Sekarang kita execute, kita masukkan kodenya yaitu CA. Sekarang kita continue. Maka di sini terdapat informasi bahwa ID CA itu memiliki nama negara Kanada dan region ID-nya adalah 2. Sekarang kita coba untuk ID yang lainnya yaitu DE. Sekarang kita continue. Maka di sini saat kita menginputkan country ID-nya adalah UK, maka calculate United Kingdom yaitu bernilai 1. Region ID-nya adalah 1, kemudian kita coba untuk yang lainnya yaitu US. Kita continue. Maka di sini nama negaranya adalah United States of America dengan regionnya adalah 2. Setelah kita masukkan country ID-nya DE, maka keluar yaitu nama negaranya adalah Germany dengan region ID yaitu 1. Soal yang kedua yaitu buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel mydep table bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel mydep table atau index. Gunakan DBMS output putline untuk mencetak hasilnya. Untuk jawaban kedua, di sini kita akan panggil file SQL yaitu P20Q2. Sini kita akan tampilkan nama-nama departemen. Sebelumnya kita deklarasikan table tab yaitu merupakan index by table, kemudian kita deklarasikan mydep table ini memiliki tipe data seperti
sama dengan indeks per tabel. Kemudian di sini kita lakukan untuk nama departemen berdasarkan nama departemen. Di sini kita tampilkan nama-nama departemen. Sebelumnya kita lakukan select departemen name, kita masukkan ke MyDep table. Ini berasal dari tabel departemen. Marilah kita lakukan pemanggilan. Kita lakukan di sini, yaitu nama filenya adalah SQL. Kita lakukan, maka di sini akan tampil nama-nama departemen. Untuk kita lakukan soal yang ketiga, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel MyDep table yang bertipe index per table untuk menyimpan semua file dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output bootstrap untuk mencetak hasilnya. Untuk soal nomor 3 ini sama, namun di sini kita akan tampilkan yaitu departemen ID-nya, kemudian namanya, dan manager ID-nya, serta location ID-nya. Sekarang kita coba untuk panggil. Kita lakukan pemanggilan di sini. Sama. Di sini. Kemudian kita buka, di sini akan tampil ID, kemudian nama dari departemen, kemudian manager ID-nya, dan location ID-nya. Soal yang keempat, contoh program berikut ini menghapus data pegawai yang memiliki nama pegawai dari manajer atau manager ID seperti yang ada dalam daftar atau kumpulan nilai manager ID. Pada soal nomor 4, kita lihat data-data dari tabel employee atau select bintang from employee. Kemudian kita lihat maka di sini terdapat 107 data yang telah ditemukan. Untuk penghapus, kita gunakan blok PLSQL seperti berikut ini. Kita lakukan looping sampai jumlah data, kemudian kita lakukan delete dari tabel employee, di mana employee ID-nya sama dengan employee manager ID. Kita execute, terjadi error. Jika berhasil, maka akan tampil seperti ini. Yaitu data yang ada yaitu 96 data.